Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman dari sebuah masalah di aki kering yang sudah lama kita gunakan, dan ada beberapa hal yang sangat penting untuk sebuah perawatan dari sebuah aki kering yang bisa kita lakukan di motor kita saat motor kita itu lama kita gunakan, sekitar 2 tahun lebih ataupun sekitar 2,5 tahun. Jika kondisi dari aki kita itu sudah mulai melemah atau tidak kuat untuk dilakukan starter, tapi untuk kelistrikan lain dari klakson maupun lampu-lampu itu normal semuanya. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara termudah untuk perawatan dari sebuah aki kering, di mana tujuannya adalah supaya arusnya itu lebih besar dan tidak merusak dari dalam akinya itu sendiri atau selnya itu sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Simak terus. Salam sukses. Oke teman-teman, di sini saya akan persiapkan sebuah kiprok motor, di mana kiprok motor ini adalah sebuah sistem pengisian pada aki, terutama di motor kita itu menggunakan alat ini, dan kita bisa gunakan prinsip atau cara kerja dari sebuah pengecasan aki menyamakan dengan kiprok itu sendiri, dan kita akan lihat bagaimana cara kiprok ini bekerja atau berfungsi saat dipasang di motor. Oke, kita akan coba untuk melihat beberapa fungsi pin di kiprok ini, dan kebetulan kiprok ini sudah saya beri kabel ini untuk mempermudah dari kondisi di mana kabel kelistrikan di motor. Untuk yang di sini adalah jalur in atau jalur dari spool mesin, di mana di sini terdapat arus AC 100 sekitaran lebih dari 30 volt. Ini kalau di gas penuh itu biasanya sampai 100 volt. Untuk kondisi di mana spool pengisian dari motor kita yang kita pakai ini saat digunakan di motor, ini jalur ke spool mesin, dan saat kita gas penuh itu sekitaran meningkat atau naik dari voltasenya ke sekitaran 60 sampai 100 volt. Jadi dengan keadaan seperti ini, dari voltase yang sangat besar, ini voltase AC atau arus bolak-balik, supaya lebih aman diterima oleh aki saat kita gunakan. Di sini ada sebuah regulator atau regulasi voltase membatasi output dari akinya ini supaya tetap berada di angka aman untuk pengisian aki. Untuk standar dari aki 12 volt adalah 14,5 volt, dimana untuk cara kerjanya adalah arus ini dimasuk dari arus AC dari spool mesin ini sekitaran 60 sampai 100 volt, kemudian di sini ke bodi motor atau ke jalur main untuk kabel yang warna hitam ini, dan kemudian diregulasi atau diatur outputnya di dalam rangkaian di kiprok ini sekitaran. Di sini ada beberapa komponen, yaitu yang di sini ada sebuah diode zener dan SDR untuk mengatur supaya outputnya itu di 14,8 volt. Jadi alat ini berfungsi untuk membatasi output dari voltase mesin yang cukup tinggi, dan alat ini berfungsi dengan baik jika kondisi dari kiprok ini mengalami panas atau terasa hangat saat kita gunakan. Jadi untuk kiprok ini diberi pendingin seperti ini, dan kita pasang di bodi motor, kita bautkan di rangka motor. Ini tujuannya supaya efek panas dari saat penggunaan ini menyebar ke seluruh bodi motor. Oke teman-teman, semoga sudah dipahami, dan ini adalah prinsip dari sebuah sistem pengisian di motor, di mana kita bisa menggunakan alat ini
atau cara kerja dari sebuah kiprok motor untuk melakukan sebuah pengisian atau alat cas di aki motor yang sudah lama kita gunakan supaya normal kembali. Dan di sini ada sebuah aki yang sudah saya cas, teman. Oke, ini untuk kondisi atau keadaannya seperti ini. Dan di sini untuk aki ini sudah lama kita gunakan. Di sini untuk motor punyaan Vega ZR, dimana untuk starternya ini sangat berat sekali keadaannya. Jadi saat memutar dari dinamo starternya itu sangat berat sekali. Jadi di sini mengalami pengedropan dari arus penyimpanannya. Ini untuk tanggal pembeliannya sudah cukup lama di 2021, sekitar 3 tahun, karena sekarang itu 2024. Oke, seperti itu, teman. Dan kita akan coba beberapa cara untuk melakukan perbaikan supaya arusnya ini bisa naik kembali dan tentunya normal kembali, teman. Oke, arusnya besar lagi. Dan di sini untuk kasus dari aki ini adalah bisa mengeluarkan arus dan tidak kuat untuk starter. Kita bisa melakukan beberapa cara yang lebih mudah tanpa melakukan pembongkaran. Ini arus aki ini bisa menyalakan sebuah lampu. Jadi saat kita tes ini sudah bisa menyalakan lampu, bahwa berarti indikasi di dalam akinya itu sendiri masih terhubung ke semua sambungan selnya, tidak ada yang terputus. Ini adalah cara yang termudah. Kemudian karena ini akinya sangat lama sekali penggunaannya, kita cukup membuka di bagian penutupnya sini. Oke, ini karena aki kering, kita buka di bagian sini. Oke, di bagian sini. Kemudian penutupnya kita lepas, kita pakai cutter bisa, pakai plat juga bisa. Kita lepas, kita ambil penutupnya, kemudian kita tambahkan air aki yang biasa atau warna biru secukupnya, atau kita kira-kira di antara plat selnya. Ini untuk plat selnya di sebelah sini, jadi kita tambahkan sekitar setengah senti untuk di atasnya sini. Oke, seperti ini kita tambahkan setengah senti di atas plat selnya untuk penambahan air aki. Dikarenakan untuk aki yang sudah lama untuk penggunaan motor sehari-hari, ini untuk air akinya sudah mulai berkurang atau bahkan sekali kering. Untuk kondisi dari sel aki di lubangnya ini karena ada 6, ini untuk kondisi dari air akinya itu berbeda-beda. Kadang ada yang kering, kadang ada yang masih terdapat cairannya. Jadi di sini kita gunakan alat seperti ini, kita masukkan sedotan, kemudian kita mentokkan, kita masukkan air akinya, kita tekan, kemudian kita kira-kira, kemudian kita sedot lagi dari air akinya supaya tidak tumpah. Oke, teman, dan kemarin ada yang bertanya masalah dari sebuah aki. Ini kebetulan untuk aki kering seperti ini, tentang ventilasi atau udara yang keluar dari sebuah aki itu adalah sangat penting untuk penanganan dari sebuah aki kering maupun aki basah, dimana untuk ventilasi keluarnya udara itu tidak boleh tertutup, yang bisa mengakibatkan kerusakan pada aki itu sendiri karena terdapat tekanan di dalam selnya. Jadi bisa merusak dari plat selnya dan juga bisa menyebabkan tekanan pada plastiknya ini yang bisa menyebabkan melengkung atau kembung. Oke, itu. Dan untuk ventilasi dari sebuah aki kering ini saya dulu juga pernah melihat ini atau masih bingung, masih belum paham untuk saya sendiri, dimana kita bisa melihat setelah saya teliti beberapa waktu itu adalah ventilasinya di bagian sini. Ini sangat kecil sekali untuk lubangnya. Oke, ini ada 2 buah lubang.
di dalamnya ini ada saringan warna putih. Ini supaya tidak keluar dari air akinya, menyaring uap yang keluar dari angin bertekanan di dalam akinya, di dalam pelajarnya saat kita pakai di motor atau kita cas. Jadi ini adalah ventilasi atau keluarnya udara saat terjadi pemakaian di motor maupun pengecasan, dan ini sangat penting sekali, tidak boleh tertutup oleh solasi maupun oleh lem. Saat kita perbaiki tidak boleh tertutup oleh solasi atau apapun, ini tidak boleh menutup di bagian lubang ini karena sangat vital sekali. Jika tertutup, ini tekanannya sangat besar sekali, teman. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk kondisi aki ini sudah saya cas. Oke, sudah saya perbaiki dengan menambahkan air aki, dan kemudian saya tutup lagi, saya solder seperti ini. Dan untuk kondisi aki ini, oke, untuk kondisi aki normal, ini plastiknya masih lurus seperti ini, dan saat kita cas itu tidak terjadi panas berlebih atau pada suhu ruangan. Oke, seperti itu. Dan tidak ada cembung di bagian samping kanan maupun samping kiri, tidak melengkung seperti ini. Ini adalah sebuah tanda di mana aki itu bisa kita perbaiki. Dan ada lagi ciri-ciri lain dari sebuah aki yang masih kita bisa perbaiki supaya tidak gagal, yaitu saat kita lakukan pengecasan kita bisa mengukur dari voltase aki. Ini voltase aki untuk pengecasannya. Kita siapkan voltase, kita arahkan ke 20 volt DC, kita ukur voltase akinya. Ini kita ukur, bos. Jika teman-teman mempunyai pengalaman, silakan tulis di kolom komentar tentang perbaikan aki, berbagi dengan sahabat yang lain. Oke teman-teman, ini untuk pengecasannya. Di sini voltasenya 14,48. Oke, 14,48, dan saya lakukan pengecasan sekitar setengah jam, karena untuk aki yang untuk aki ini 12 volt 5 Ah. 12 volt 5 Ah. Ini 12 volt 5 Ah. Ini sangat penting sekali untuk melihat indikasi sistem pengecasan. Di sini metode normalnya memakai 0,04 atau 400 mA 5 sampai 10 jam. Ini sangat bagus sekali. Untuk metode cepatnya, oke, metode cepatnya 4 ampere 30 menit. Oke, seperti ini. Dan ini sudah saya lakukan pengecasan sekitar 30 menit. Oke, seperti ini di 14,48. Dan kita bisa melihat ciri-ciri aki yang masih baik atau bisa menyimpan arus dengan penuh atau full. Di sini saya gunakan alat cas yang biasa saya pakai. Ini ada sebuah indikator, saya tambahkan indikator ampere. Indikator ampere meter analog. Ini untuk mengukur arus yang masuk ke dalam akinya saat melakukan pengecasan, dimana awal tadi saat dilakukan pengecasan itu di sekitar 3 ampere. Ini berarti untuk arusnya di dalam akinya itu masih kosong. Dan setelah kita lakukan pengecasan sekitar 30 menit, ini terus menurun seperti ini, kedua, ke 1, terus paruhnya kemudian mendekati 0. Ini adalah indikasi bahwa akinya bisa menyimpan arus dengan baik atau akinya itu di dalam selnya masih normal seperti ini. Dan di sini untuk sistem pengecasannya saya memakai 2 buah
dua buah sistem pengecasan, dua buah sistem, dimana untuk alat cas yang saya gunakan ini memakai dari kiprok motor sama semua pada cas aki yang video saya sebelumnya yang memakai kiprok, yang ada thumbnail kiproknya itu memakai kiprok motor seperti ini dan sistem kerjanya sama. Kemudian outputnya saya tambahkan ampere meter seperti ini untuk melihat indikasi bahwa sistem pengecasannya sudah penuh. Jika mendekati 0 seperti ini, dan di sini saya akan rubah sistem pengisiannya. Ini karena normalnya 14,48 dan saya naikkan lagi 1 volt jadi 15,5 volt. Oke, kita akan coba naikkan voltasenya, voltase pengisian, dan kita akan lihat dari reaksi di jarum ampernya apakah berpengaruh saat kita lakukan perubahan voltase pengisian. Oke, saya pindah dulu. Oke, nah, seperti ini pengaruh atau jarum ampernya bergerak. Oke, seperti ini teman cara kerja dari sistem pengisian aki. Ini untuk aki motor dan mobil itu sama sistemnya. Oke. Ini 14,5 volt pengisian penuh. Jadi saat penuh mentok otomatis di 14,5 volt, dan untuk yang di sini ini sudah pindah dan otomatis berhenti di 15,5 volt. Oke, ini 15,5 volt. Oke, ini. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat informasi tentang sistem atau perawatan dari sebuah aki kering yang lama tidak kita gunakan di motor, dan untuk menaikkan arus pengisian ini supaya besar lagi atau bisa di starter lagi, karena ini akinya sudah lama tidak dilakukan perawatan. Jadi untuk perawatan aki kering kita bisa menambahkan air aki yang biasa atau yang biru seperti itu, kita bisa gunakan seperti itu. Ini sudah cukup untuk perawatan dari aki kering 12 volt. Ini untuk alat casnya saya menggunakan kiprok motor seperti ini. Dan ada beberapa hal penting untuk perawatan dari sebuah aki kering, dimana kita bisa melakukan beberapa cara, yaitu kita bersihkan konektor atau kabel-kabel yang ada di akinya yang terhubung ke aki di motor. Kabel jalur plus minusnya kita bersihkan koneknya supaya arus pengisian di akinya itu normal, dan jika mengalami kotor atau berkarat itu bisa mempengaruhi dari sistem pengisiannya itu sendiri, dimana di dalam kiprok yang orisinil ini ada sebuah sensor voltase atau diode zener yang berfungsi untuk mengatur dari dimana saat dilakukan pengisian motor dihidupkan itu mentok di 14,5 volt. Oke, jadi untuk pengisian di aki motor atau pengecasan di aki motor itu kita bisa gunakan cara yang teraman adalah 14,5 volt, dan untuk metode 15,5 volt ini bisa kita gunakan selama saat kita cas itu akinya tidak panas. Ini aman kita lakukan, dan ada beberapa cas di toko online itu yang memakai alat cas memakai arus 2 ampere, kemudian outputnya 13,8. Ini teman-teman bisa gunakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan maupun
video saya kurang lengkap bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, saya kembalikan ke posisi normal di 14,5 volt dan akinya sudah penuh. Oke, siap kita pasang di motornya.